untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Kampung Lani mengadakan pertunjukan seni bersama. Lani juga tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat di Kampung Lani berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda, masing-masing daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh ciri-ciri gerak tari dari Jawa Timur dan gerak tari dari Sulawesi. Apa saja ciri-ciri gerak tari dari Jawa Timur dan tari dari Sulawesi? Mari kita bahas bersama-sama. Salah satu tarian untuk penyambutan tamu yang ditampilkan baik oleh satu atau lebih. Tarian ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Menurut sejarahnya, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam menampilkan tarian ini. Karakteristika yang paling utama dari tari remo adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di pergelangan kaki. Lonceng ini berbunyi saat penari melangkah atau menghentak di panggung. Selain itu, karakteristika yang lain yakni gerakan selendang atau sampur, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Busana dari penari remo ada berbagai macam gaya, di antaranya gaya sawung galing, Surabayan, Malangan, dan Jombangan. Selain itu terdapat pula busana yang khas dipakai bagi tari remo gaya perempuan. Musik yang mengiringi tari remo ini adalah gamelan, yang biasanya terdiri atas bonang barung babok, bonang penerus, saron, gambang, jender, selentem siter, seruling, ketuk, kenong, kempul, dan gong. Adapun jenis irama yang sering dibawakan untuk mengiringi tari remo adalah jula-juli dan teropongan, tetapi dapat pula berupa gending walang kekek, gendok rancak, kerucilan atau gending-gending kerasi baru. Dalam pertunjukan ludruk, penari biasanya menyalakan sebuah lagu di tengah-tengah tariannya. Tema dari tari remo adalah tema kepahlawanan dan jenis dari tari remo adalah tari laki-laki gagah.
tadi adalah tari remo dari Jawa Timur. Selanjutnya, yuk kita pelajari tari Cakalele dari Sulawesi. Cakalele adalah tarian tradisional khas daerah Maluku. Tarian ini dibawakan oleh 30 penari laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Kostum penari laki-laki mengenakan pakaian adat warna merah. Warna merah melambangkan keberanian dan sifat laki-laki Maluku yang pantang menyerah. Pakaian itu terdiri dari penutup kepala atau tualipa, selempang atau salebutu, dan ikat pinggang atau gorona biliku. Penari Cakalele selalu dilengkapi peralatan perang berupa parang atau semarang dan perisai atau salawaku. Bagi bangsa Maluku, parang melambangkan martabat bangsa Maluku yang harus dijaga sampai mati. Salawaku yang digunakan biasanya dihiasi dengan motif tertentu yang dibuat berdasarkan perhitungan tertentu sehingga mampu menangkis serangan musuh. Sedangkan penari perempuan mengenakan pakaian adat sederhana dan dilengkapi dengan sapu tangan atau lenso. Cakalele merupakan tarian adat. Zaman dahulu, tarian ini diadakan sebagai rangkaian pesta adat sebelum para pria Maluku mengarungi lautan untuk pergi berperang atau mencari nafkah. Saat tarian dilakukan, kadang ada penari yang kerasukan roh. Oleh sebab itu, tarian ini disebut Cakalele. Cakalele dalam bahasa Ternate terdiri dua kata caka artinya roh, dan lele artinya mengamuk. Sehingga Cakalele berarti roh yang mengamuk. Konon, dalam perang sesungguhnya, para penari yang sudah kerasukan roh akan berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata aule. Aule, yang berarti banjir darah. Sekarang, tarian perang Cakalele sudah menjadi tarian tradisi khas Maluku. Cerita Pak Klion Silulu, seorang penari Cakalele di Desa Kedi, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat. Sekarang tarian Cakalele ada 3 macam. Tarian Cakalele untuk menyambut tamu, Cakalele untuk upacara adat, dan Cakalele untuk perang.
Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang karakteristik tari daerah, mari kita pelajari tari Tifa berikut. Tifa Papua dan Maluku merupakan rekaman budaya dari zaman batu serta zaman berburu dan meramu. Pada masa ini, bunyi monotonik menjadi simbol yang amat mendasar. Bunyi menjadi ekspresi dari nilai spiritual dan simbol-simbol interaksi manusia. Tifa adalah alat musik yang ditepuk bersama dengan ekspresi gerak. Tari ini juga memberikan informasi mengenai lintasan budaya Pasifik dan Oseania. Sebagaimana tari-tari di Nusantara, ekspresi sosial amat mendasari tari Tifa ini. Tari Tifa ditarikan sebagai simbol kebersamaan yang dirayakan dalam bunyi dan gerak. Ketukan kaki dan tepukan Tifa memberikan isyarat dan simbol. Ada unsur kegembiraan, keramahan serta tekad di dalamnya. Tari ini digelar untuk penyambutan tamu, panen atau hasil buruan. Tifa sendiri dibuat dengan materi kayu dan kulit binatang. Di Maluku, dikenal beberapa jenis Tifa, seturut ukuran dan bunyinya, misalnya Tifa dasar, Tifa jekir potong, Tifa bas. Di Papua, masyarakat Asmat mengembangkannya bukan hanya karena bunyinya, melainkan ukiran serta simbol totem yang diciptakan di Tifa tersebut. Tari Tifa tak sekadar wahana mengekspresikan diri lewat musik dan sebagai simbol komunitas, lebih dari itu Tifa memberikan nilai spiritualitas kepada suku-suku Papua dan Maluku.
Setelah mempelajari ciri tarian daerah, coba kerjakan tugas berikut. Untuk nomor 3, kalian bisa tanyakan ke orang tua atau cari di internet tentang keunikan tarian daerah asalmu. Dalam pengetahuan kita tentang cerita rakyat dan tokoh-tokohnya, mari kita baca cerita berikut lalu mengerjakan tugasnya sesuai perintah. Asal mula Pulau Irian. Manana Makordi, begitulah ia bisa dipanggil, adalah anak bungsu sebuah keluarga di Kampung Sopen, Biak Barat. Manana Makordi bernasib sangat tidak beruntung, tubuhnya penuh pedis dan berbau tak sedap. Kondisi itu membuat saudara-saudara Manana Makordi membencinya. Mereka menyuruhnya tidur di luar. Meski sedih, Manana Makordi tak berdaya. Orang tuanya pun tak mampu membelanya. Hingga suatu hari, Manana Makordi diusir oleh saudara-saudaranya karena bau pedisnya sudah tak tertahankan lagi melangkah ke arah timur. Tanpa sadar ia telah berada di pantai. Di sana ia bertemu dengan seorang nelayan yang memberinya tumpangan ke Pulau Miok Budi di Biak Timur. Di pulau itu, Manana Makordi mendirikan gubuk kecil sebagai tempat tinggalnya. Manana Makordi menanam sagu dan membuat tuak sebagai bahan makannya sehari-hari. Dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sekeliling tempat tinggalnya. Setiap hari Manana Makordi menyadap air niranya untuk dijadikan tuak. Hidupnya berjalan dengan lancar. Tapi suatu ketika ia menemui masalah. Air nira yang disadapnya selalu habis tak berbekas. Pasti ada pencuri, pikirnya. Ia pun memutuskan untuk mengintai dan menangkap pencuri itu. Namun hingga malam tiba, pencuri itu tak kunjung menampakkan diri. Ia tak putus asa dan melanjutkan pengintaiannya hingga subuh. Ternyata benar, makhluk yang menghabiskan air nira miliknya akhirnya muncul juga. Manana Makordi sangat geram. Dengan cepat ia keluar dari persembunyiannya dan menangkap makhluk itu. "Siapa kau? Kenapa kau mencuri air niraku?" teriaknya. Makhluk itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku. Aku adalah si bintang pagi. Aku biasa dipanggil Sampan." "Lepaskan aku," jerit makhluk itu. "Enak saja. Kalau kau tak mau kutangkap, kau harus membantuku. Sembuhkan kudis dan berikan aku istri yang cantik," pinta Manana Makordi. "Pergilah ke pantai. Di sana ada pohon bitangkur. Jika kau melihat seorang gadis sedang mandi, lemparlah dia dengan sebiji bitangkur. Gadis itu pasti akan menjadi istrimu," kata Sampan. Sejak itu setiap sore, Manana Makordi memanjat pohon bitangkur dan memandang ke pantai. Suatu sore, ia melihat seorang gadis yang cantik sedang mandi seorang diri. Gadis itu bernama Insoraki, anak kepala suku dari Kampung Nook Bundi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Manana Makordi langsung melemparkan sebiji bitangkur ke gadis itu. Arus laut menyeret biji itu dan mengenai tubuh Insoraki. Insoraki yang merasa terganggu dengan biji tersebut, melemparkannya ke tengah pantai. Namun aneh, setiap kali dilempar, biji itu selalu mental ke tubuhnya. Karena kesal, akhirnya gadis itu mengabaikannya. Kemudian, tersiar kabar kalau Insoraki sedang mengandung. Kampung Nook Bundi pun gempar.
Meski didesak untuk mengatakan siapa ayah bayinya, Insoraki tak juga mengakulah memang tak tahu. Beberapa bulan berikutnya ia melahirkan seorang anak yang dinamai Konori. Saat upacara peresmian nama, Mananama Kurdi hadir. Tiba-tiba, Konori menunjuk ke arah Mananama Kurdi dan memanggilnya, "Ayah. Ayah, sekarang terungkaplah siapa ayah bayi itu." Mananama Kurdi dan Insoraki pun dinikahkan. Insoraki, penduduk kampung Baokmundi tetap jijik pada Mananama Kurdi. Mereka meninggalkan tempat itu, jadi tinggallah mereka bertiga saja. Mananama Kurdi merasa kasihan dengan istri dan anaknya yang sering dihina karena kondisi tubuhnya. Suatu saat Mananama Kurdi pergi mengumpulkan kayu bakar. Ia menyulutnya dan membakar dirinya sendiri. "Suamiku, apa yang kau lakukan?" teriak Insoraki sambil menangis. Namun keajaiban terjadi. Dari balik api yang menjilat-jilat, muncullah seorang pria tampan berbadan mulus. Ia adalah Mananama Kurdi. Insoraki senang sekali melihat perubahan wujud suaminya. Mananama Kurdi menamai dirinya Mas Renkori yang berarti pria yang suci. Setelah itu, ia mengajak anak dan istrinya berlayar meninggalkan kampung Baokmundi menuju Mandori, dekat Manokwari. Di satu pagi yang berkabut, Konori dan ibunya pergi ke pantai. Ketika matahari semakin tinggi, kabut itu pun lenyap. Nampak oleh Konori dan ibunya pemandangan yang sangat indah. Tanah berbukit-bukit nan hijau dengan latar langit yang biru. Berteriak dengan lantang, "Irian! Irian! Irian!" berarti panas. Mananama Kurdi yang mendengar teriakan itu bingung lalu bertanya, "Apa maksudmu anakku? Ini adalah tanah nenek moyangmu." Insoraki menjawab, "Maksud Konori adalah panas matahari pagi telah membuka mata kita pada tanah yang indah." Mananama Kurdi tersenyum dan mengusap-usap rambut anaknya. Sejak itu, wilayah tersebut dinamai Irian. Pemandangan di Irian memang indah. Pantai berpasir dan bukit-bukit nan hijau membentang sejauh mata memandang. Hal ini merupakan kelebihan dari kepulauan Irian yang harus kita jaga. Cerita asal-usul nama Irian, dari cerita tersebut kita bisa mendapat amanat bahwa jangan pernah melupakan kampung halamanmu. Walaupun kamu sukses di negeri orang, tetap ingatlah tempat kelahiranmu. Dan jangan menyakiti orang lain karena kekurangannya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas halaman 108. Nomor 1, kerjakan di buku tulis. Sekian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.